Nama saya Aris Ferianto. Di sini saya akan mencoba untuk eh, menjelaskan lagi jawaban saya untuk tugas akuntansi lanjutan. Yang pertama ada P1/3. Di sini mengenai pengakuisisi dari Palm Corporation terhadap Sun Corporation. Di sini ada beberapa informasi yang ada. Kemudian di sini ada yang pertama adalah asumsikan bahwa pengeluaran 25 saham untuk akuisisi Sun. Yang pertama kita diminta untuk membuat journal entries-nya dulu. Pertama kita akan membuat journal entries untuk pencatatan penerbitan saham. Nah, di sisi debit ada investment in Sun sebesar 1.500.000. Ini dapat dari 25.000 saham yang dikeluarkan tadi dikali dengan nilai pasar dari saham PAM itu sendiri. Kemudian adalah kapital stoknya $10, nilai parnya dikali dengan 25.000 saham yang dikeluarkan sebesar 250.000. Kemudian ada selisihnya 1.250.000 menjadi additional paid in capital di sisi kredit. Kemudian untuk jurnal yang kedua untuk pencatatan biaya langsung atau penggabungan antara Palm Corporation dan Sun Corporation. Di sini ada investment expense sebesar 60.000 yang digunakan untuk biaya langsung dan penggabungannya. Kemudian ada additional paid in capital sebesar 40.000 untuk mendaftar dan menerbitkan saham. Kemudian untuk di sisi kredit ada cash yang dikeluarkan sebesar $100.000. Kemudian untuk yang ketiga untuk mengakuisisi aset Sunya, ini ada kas 20.000. Ini berasal dari fair value dari Sun Corporation. Casnya ada 20.000, inventory 120.000, aset lancar lainnya 200.000, lainnya ada 200.000, plan and equipment-nya 700.000. Ada goodwill di sini karena investasi yang ada lebih besar dari nilai aset dari Sun Corporation, yang jelasnya menjadi 360.000. Dan ada di sisi kredit ada liabilitas sebesar 100.000 dan investment insunya 1.500.000. Kemudian yang B kita diminta untuk membuat balance sheet-nya. Yang aset yang pertama ini adalah gabungan dari Sun Corporation dan Palm Corporation, kasnya 160.000. Kemudian dikurangi 100.000 dari pembuatan tadi untuk biaya penggabungan kedua korporasi ini. Inventory-nya 220.000, aset lanjutannya 400, lainnya 360, plan and equipment-nya 2 juta. Kemudian goodwill-nya masuk ke aset 360.000 menjadi total 3.500.000. Kemudian untuk liabilities dan ekuitasnya, liability-nya menjadi 500.000, ada capital stock-nya 1.250.000, dan ada additional paid in capital, ini dikurangi 40.000 untuk biaya penggabungan tadi. Untuk retained earning-nya juga dikurangi sekitar 60.000. Kemudian di total menjadi 3.500.000 sama dengan aset. Kemudian hasil nomor 2 sama, hanya saja saham yang dikeluarkan lebih sedikit sebesar 15.000. Di sini juga nilainya lebih sedikit 900.000, 150.000 dan 750.000. Kemudian untuk biaya pinjaman langsungnya untuk menggabungkan dua korporasi tadi sama aja. Untuk yang jurnal ketiga untuk akuisisi aset Sunya di sini sudah sama. Kemudian di sini nggak ada goodwill karena investasinya ini ternyata lebih kecil dari nilai aset yang ada. Kemudian selisihnya tadi masuk dalam gain from bargain purchase sebesar 240.000. Kemudian ini sama, liabilitas dan investment in-nya hanya lebih kecil. Kemudian untuk yang adalah balance sheet-nya dari Pablo Corporation setelah akuisisi dengan Sun Corporation. Asetnya sama 160.000, 220.000, aset lanjutannya 400.000, land 360.000 dan plan equity-nya 2 juta. Di sini tidak ada goodwill, jadi asetnya berkurang menjadi 3.140.000. Kemudian untuk liabilitas dan ekuitasnya, liabilitasnya sama 500.000, kemudian capital stock-nya menurun jadi 1.150.000.
dan additional paid in capitalnya menjadi 1.110.000, dan di sini ada tambahan retained earnings sebesar 250.000 tadi dari gain from bargain purchase menjadi 380.000. Totalnya 3.150.000 sama dengan aset. Dan yang B1/4 di sini ada akuisisi lainnya dari Pablo Corporation terhadap Deco Corporation. Di sini masih sebesar 250.000 dan membayar 50.000. Kemudian membuat notes payable seperti itu selama 5 tahun sebesar 10%. Ini kita akan untuk mengalokasikannya terlebih dahulu, hitung investment cost-nya tadi ada 250.000, kemudian nilai bukunya 300.000. Ini 100% karena investasi yang dilakukan adalah keseluruhan seperti itu. Dan karena nilai investasinya lebih kecil dari book value-nya, maka ini selisihnya tadi akan masuk dalam gain on bargaining purchase sebesar 50.000. Dan untuk alokasinya ini sama dengan fair value dari Deco Corporation, 40.000 dolar, 30.000 dolar, vendornya 100.000, lainnya 100.000, lainnya 50.000, buildingnya 100.000, equipmentnya 75.000, account payable-nya 50.000, dan other liability 40.000. Kemudian tadi ada tambahan gain on bargain purchase 50.000 menjadi total 250.000 dolar. Kemudian kita diminta juga untuk membuat balance sheet-nya untuk soal yang kedua ya. Ini gabungan antara Pablo dan Diego. Tadi sini kasihnya tadi berkurang 50.000 untuk membayar tadi. Kemudian receivable ini 80.000, inventory-nya 230.000, lainnya 100.000, buildingnya 250.000, dan equipment-nya 175.000, 175.000. Dan totalnya adalah 920.000 untuk asetnya, kemudian ada liabilitas dan ekuitasnya, account payable-nya 130, other liabilitas 100.000, kemudian ada not payable selama 5 tahun dari 200.000, liabilitasnya kemudian menjadi 475.000 dolar. Untuk ekuitasnya sendiri ada capital stock sebesar 200.000, other paid in capital 100.000 rupiah, 100.000 dolar. Kemudian untuk retainer earningnya 150.000 dolar, dari 100.000 ditambah dengan 50.000 dolar. Kemudian totalnya adalah 490.000. Kemudian ada liability dan ekuitasnya dijumlah menjadi 925.000, sama dengan aset dari Pablo Corporation setelah akuisisi ini terjadi.